Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim dari Buih Lebah, buat lebih baik. Pada siang hari ini kita sengaja ingin ngobrol santai ini dengan lokasi candi di Malang. Itu. Jadi materi pada siang hari ini kita akan membahas masalah apa, Pak Muslim? Sumber ilmu. Sumber ilmu. Ya, jadi mari kita ikuti pembahasan materi Buih Lebah dengan judul sumber ilmu pada siang hari ini. Pak Muslim, Ya. kita ketemu lagi ngobrol santai di sini Ya. bersama Bu Siti Romlah. Iya, jadi nanti kita santai-santai aja ngobrol, mengulas tentang materi sumber ilmu sesuai judul dari Pak Muslim tadi. Apa Pak maksudnya sumber ilmu ini? Ya gampangnya supaya kita ini pinter yang berkelanjutan. Pinter yang berkelanjutan. Ya. Artinya ya pinternya itu ngalir terus, bertambah terus, bermanfaat terus. Ini salah satu aja. Kalau sumbernya ya banyak sekali. Iya. Kita Jadi maksudnya akan membahas sebagian sumber kira-kira gitu. Jadi maksudnya supaya ilmu itu tidak hanya dimiliki dan digunakan oleh orang itu pribadi saja, tapi bisa untuk menambah kemanfaatan kepada banyak orang gitu ya Pak. Oh termasuk kita. Termasuk kita. Kita itu nanti juga teraliri oleh ilmu-ilmu yang lain. Termasuk ini nanti kita dialiri sama Bu Siti Romlah. Iya. Awalnya kita punya setetes, 2 tetes, ditambah dari Bu Romlah setetes, 2 tetes. Jadi 6 tetes. Nanti orang lain lagi. Tidak hanya orang, termasuk leluhur-leluhur. Ya gampangnya ya malaikat, ya arwah, ya Tuhan, ya Gusti, ya Dewa. Yang tampak atau yang tidak tampak. Kira-kira itu. Hal yang mendasar sesuai dengan filosofi Buih Lebah, di mana belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Nah ini kebetulan di tempat ini, waktunya sekarang, kondisinya ya ini sama ini, ya kan? Dengan alam yang di sini. Materi yang kami bahas kebetulan tidak bersangkut paut dengan ini. Tetapi karena saya menggunakan tempat ini sebagai sekolah, maka saya harus mengikuti etikanya. Kayak mlebu kelas itu di fakultas ini, perguruan ini, sekolah ini, itu kan ada etikanya masing-masing. Lah kita ngikuti etika itu. Ini walaupun sekolah di alam itu nggak ada aturan yang yang formal, yang baku, yang protapnya itu harus seperti itu. Nggak ada. Tetapi karena ini sebuah sekolah untuk cari ilmu, ya kita harus berilmu, beradab, beretika, bukan sok baik, bukan. Supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah ini kira-kira itu. Gitu ya. Nah Bu Siti Romlah ini punya pengalaman tentang bagaimana beretika, bersekolah, berperilaku, beribadah, dan lain-lain di tempat ini. Nah sebelum saya nanti menjelaskan tentang keilmuan yang sumber ilmu, sebagian sumber ilmu, nah ini nyuwun Bu Romlah yang etikanya, adabnya, tata caranya, sebaiknya di sini bagaimana?
Saya sebagai jubel Candi Kita yang ditugaskan oleh kantor kita seluruh Jawa Timur, kantor BPK wilayah sebelah yang ada di Trawulan, itu saya sebagai jubel itu bila ada tamu untuk masuk atau ke istilah orang Jawa itu suguh ke situ atau ke sebuah bangunan candi itu enggak yang seenaknya, enggak yang sak karepe dhewe istilah seperti itu. Jadi harus kita kayak ini, bukannya kita itu apa ya, menjunjung itu enggak, tapi kita harus punya adab, harus punya tata krama, sopan santun. Karena apa? Masuk ke area candu kayak seperti masuk rumah. Bisa dikatakan kalau batu itu benda mati, tapi benda mati pun ada nyawanya. Jadi ya setidaknya kita harus tata krama, sopan santun, menghormati, setidak salam. Dan di sini memang saya sebagai jubel Candi Kita ini kalau ada yang mau istilah sowan atau beribadah, memang di sini tuh enggak semua diperbolehkan naik, minimal 1 sampai 5 orang setidaknya atau 1 sampai 3 orang itu harus salam, alas kaki dilepas karena kita ikut melestarikan situs tersebut. Karena apa? Sebuah bangunan candi itu sebagai pertama tempat pendarmaan seorang raja, tempat penghormatan yang terakhir, tempat beribadah, tempat sejarah, juga untuk meditasi dan lain-lain. Jadi kita harus itu tadi harus ya setidaknya kita sebagai orang Jawa ya apa sih apike masuk ke rumah seperti itu. Kula nuwun ngaten Nah, nggih. sebagai kula nuwun permisi salam harus sopan santun unggah-ungguh tata krama itu tetap kita pakai. Apalagi ini tentang ilmu, teman-teman. Nanti ada kaitannya sih ya. Ya, monggo. Barangkali biasanya orang-orang ini perilakunya macam-macam apa Bu? Apa bawa dupa, bunga? Jadi pasti kalau ada tamu tuh tak tanya, saya tanya apa tujuannya. Kalau untuk beribadah, untuk syukur, untuk nyekar, ya setidaknya kalau syukur misalnya membawa dupa, sekalian bawa bunga, seperti gini, kan di sini kan masih peninggalan agama Hindu pada waktu dulu, tapi sekarang itu bukan hanya orang yang beragama Hindu saja yang berdoa yang di sini yang sowan istilah orang Muslim pun sama karena di sini istilah kita berdoa kita mendoakan para leluhur kita pada waktu dulu karena sistemnya seperti ini bukannya apa ya sebelum ada kita ini pasti ada nenek moyang dulu ada leluhur pada waktu dulu jadi kita tawasul istilahnya. Dupanya, bunganya tidak harus merek tertentu, jumlah tertentu tidak. Enggak, tapi kebanyakan di sini itu enggak pakai bunga mawar merah. Oh, enggak pakai bunga mawar merah. Nah, ini teman-teman. Ada salah satu itu pesan dari sesepuh itu kesenangan atau kesukaan yang di sini itu kebanyakan tuh putih. Oh, kesukaannya putih. Misalnya kayak bunga melati, bunga sedap malam, gitu. Pokoknya enggak warna merah. Tapi ada saja sih yang nyekar bawa merah karena enggak tanya. Tapi saya lihat di situ juga ada. Kalau tanya ke saya minimal saya beritahu sebaiknya enggak pakai mawar merah, enggak pakai warna merah lah seperti itu. Karena kesukaannya di sini tuh putih-putih. Gitu. Kalau dari sisi bunga jumlahnya tidak terikat. Tertentu. Kalau dupa ya tergantung pengunjung tersebut yang mau beribadah pakai dupa 3, 5, 7, 9 atau 11. Yang lebih itu ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, sebelah. Mereknya khusus atau apapun bisa. Menyan boleh. Boleh juga. Minyak wangi boleh. Boleh, tapi enggak sing sebanyak dupa. Kalau menyan pakai tertentu aja. Dupa tertentu. Umumnya pakai dupa. Umumnya pakai dupa. Ada enggak Bu yang pakai ini enggak pakai apa-apa gitu? Ada juga, tiba-tiba ke sini udah enggak pas di sini pas bunga enggak ada yang mekar terus juga karena di sini nggih maaf ya pasarnya agak jauh jadi enggak bawa bunga tapi kalau dupa
Insya Allah saya siapkan kalau gitu. yang membutuhkan. Tapi Iya. kadang-kadang namanya tamu ya ujuk-ujuk naik ke candi nggak tanya-tanya dulu ya. Saya lihat aja, tapi ya tetap saya pantau karena tugas jupel itu harus mendampingi, mengawasi, memantau dan sebagainya. Ya, itu teman-teman diantaranya. Terus ada enggak misalkan orang yang beragama Islam pakai cara-cara Islam yang di sini gitu? Ada ya? Ada sering. Maaf ya, dari kiai sudah mempunyai santri banyak, mempunyai pondok pesantren juga di sini. Ya, tapi enggak pakai dupa, enggak pakai apa itu. Enggak pakai. Ini tadi penjelasan dari Bu Siti Romlah. Kira-kira Bu, itu tadi kan jenengan sudah menjelaskan masalah adab ya atau etikanya. Kira-kira ada nggak orang-orang yang melanggar etika-etika tersebut sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pripun Bu? Ya, pasti saya sebagai jupel yang ditugaskan untuk menjaga dan memberi informasi kepada semua pengunjung. Kalau ada tamu, ya maaf ya, kalau ada tamu yang nyelonong misalnya, yang nggak pakai adab, terus saenake dhewe, pasti saya tegur. Nah, dengan saya tegur itu pun saya nggak pakai marah sih, ya dengan pengarahan, terus dengan omongan dengan yang pokoknya nggak pakai marah, nggak seperti itu. Jadi mungkin pengunjung tersebut masih belum tahu dan tidak mengerti. Jadi pasti saya arahkan. Dan di sini memang kalau khususnya bagi cewek yang lagi halangan memang sama sekali nggak aku perbolehkan untuk naik. Yaitu tadi untuk menghormati. Karena apa? Aku sering mengarahkan atau memberi pengarahan kepada pengunjung yang istilahnya saenake dhewe nggak ada tata krama. Nanti kalau ada kejadian yang nggak kita inginkan, berarti yang kena jupelnya dan itu pun efeknya nggak bagus karena di sini pun setelah ada kejadian yang nggak kita inginkan pada tahun 2017 seperti Bunda katakan tadi ada mobil yang masuk ke area candi itu. Di situ ada apakah di situ? Karena waktu kejadian itu pun pada malam hari tepat jam 12 malam. Dan kalau kita pikirkan itu nggak nalar, nggak masuk akal. Jarak dari luar ke sini kan cukup jauh ya. Betul sekali. Dan itulah kalau ada kejadian yang nggak kita inginkan itu bagaimana? Terus siapa yang bertanggung jawab? Jadi aku nggak bosan-bosannya untuk memberi pengarahan, saran supaya harus pakai toto kromo, jangan seenaknya, ojo digawe sakarepe dhewe. Iki bener. Kalau batu itu benda mati, tapi benda mati itu ada nyawanya di situ. Jadi supaya pengunjung tersebut nggak malu sih istilahnya, nggak malu kalau dimari pasti kan malu. Jadi saya memberi pengarahan dengan pelan-pelan, memberi saran bagaimana baiknya seperti ini loh, seperti ini. Jangan gawe sakarepe dhewe. Kudu tata krama, kita orang Jawa. Itu harus punya sopan santun, andap asor, tata krama dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Bu Siti Romlah. Ya, mudah-mudahan panjenengan sehat terus, bisa mengabdi untuk di candi ini, termasuk mengabdi kepada negara luar biasa. Mudah-mudahan ketenangannya, kesabarannya ini mengalir, tambah kuat. Karena orang baik itu megelno. Jadi kalau teman-teman pemirsa punya niatan pingin jadi orang baik, punya jadi orang sahabat, harus siap mental untuk dipaidu. Jangan dikira jadi orang baik sabar itu nomor satu, harus sabar itu nomor satu karena orang sabar itu banyak cobaan. Nah, banyak cobaan. Jadi makanya kalau pingin enak jangan jadi orang baik. Jadi orang sabar. Jadi orang elek. Yang enggak sih. Artinya apa? Itu beda orang baik sama orang jelek ya. Ya memang dikasih pelajaran, diuji, ya revisi berulang-ulang, yang enggak lulus, yang enggak apa, yang enggak putus asa, ya insya Allah akan jadi baik, insya Allah.
Ya. Materi puisi lebahnya sendiri. Ya. Pak Muslim, terkait judul soal apa tadi Pak? Keilmu. Sebagian sumber ilmu. Sebagian sumber ilmu. Iya, apa yang mau disampaikan Pak Muslim ini? Jadi ini sebetulnya pengalaman ini pertemuan saya dengan panjenenganipun Ki Ronggo Warsito di Trucuk, Klaten. Iya. Cuman kemarin kan belum niat untuk di video. Iya. Nah ini kebetulan ini tadi kita punya waktu kosong, tiba-tiba ada wisik ke sini, alhamdulillah gitu kan. Iya. Saya pun izin teman-teman. Apalagi ini materinya membahas materi lain. Iya. Tapi masih kaitan sama kejiwaan. Iya. Kalau Bu Romlat mengatakan tadi masih watu ono nyowoi. Iya. Watu itu punya jiwa. Iya. Semua makhluk benda dan sifat yang ada di alam semesta itu punya jiwa. Iya. Dan tidak ada makhluk benda dan sifat yang ada di alam semesta yang tidak terhubung. Semuanya terhubung. Iya. Jadi kami sudah izin beliaunya untuk membuat tempat ini sebagai sekolah. Kemudian materinya juga saya sampaikan, materi yang tidak bersangkut sama beliaunya diizinkan. Iya. Pak, tadi jenengan kan ke tempatnya Ronggo Warsito. Iya. Itu yang di Trucuk itu makam atau petilasan atau pripun? Makam. Makam ya? Ya. Berarti secara fisiknya beliau ada di sana ya? Ada. Oh iya. Sering saya katakan bahwa fisik beliau atau bekas lagu beliau, rumah beliau, baju beliau, ilmu beliau itu menjadi wasilah, menjadi pintu untuk masuk ke keilmuan beliau. Termasuk juga menjadi masuk untuk keilmuan di alam semesta yang tidak terhitung luasnya dan jumlahnya. Iya. Nah, saya rotok nakal Bu Romlah kalau cari ilmu nggih. Ketika sampai di sana, mudah-mudahan panjenengan kian rahmat di alamnya, Ki Ronggo Warsito, para raja yang babat alas termasuk yang di sini semua kian luas kerahmatannya, kemuliaannya di alam yang tampak dan tidak tampak. Amin. Ketika saya nyampe di sana, saya ngomong, Ki mohon maaf Ki, saya ini kalau cari ilmu agak kurang ajar. Bahasa Jawa, tapi ini saya terjemahkan bahasa Indonesia aja karena pesertanya kan banyak bahasa Indonesia. Tanya beliau, nakal kurang ajar ya apa sih nak? Gitu nanya. Saya ini Ki, ibarat orang sekolah itu TK 0 besar atau SD kelas 1. Tanya kepada jenengan yang profesor. Beliau itu filsuf. Filsuf itu profesor. Ada orang mengatakan ada orang sebutan-sebutan lain monggo, gitu kan? Tak restui. Nah, insya Allah ini direstui. Amin. Sama leluhur-leluhur yang di sini cerita tentang ini. Inilah yang saya katakan azab. Kalau tadi suguhnya dengan aneka macam bunga, dupa, minyak wangi, suguh yang saya pakai kalau jenengan terpaksa tidak bawa apa-apa, suguh dengan jiwa yang wangi, jiwa yang harum, perilaku yang baik. Maksudnya itu. Si filosofi dupa, bunga dan lain-lain itu sama dengan itu jiwamu yang harum, yang baik. Ojo sing badek, ojo sing apalagi cari ilmu, cari obat, cari kebaikan. Nah, saya cerita begitu, beliaunya menjawab, enggak apa-apa le, sampaikan. Jadi beliau itu tidak tersinggung gitu loh. Walaupun kita ini anak SD atau TK 0 besar. Coba le sampai no. Saya sampaikan, Ki, panjenengan kok bisa pinter gini dengan karya-karyanya yang mendunia sebetulnya itu. Itu apa rahasianya? Jawab beliau, itu tanah.
Dadiya sumbere ilmu, ojo dadi gudange ilmu. Ngalir terus, nyumbera terus, ngalir. Nek wong nyumber keapian, ojo diarep kowe njaluk sanjungan, njaluk diperhatekno, njaluk dihormati, njaluk dipuja-puja, diagungno, gak ketemu kowe. Kowe nek alirmu seapi apapun ngalir, kowe bahasane minta maaf, kowe diuyui, dikencingi, kowe diberaki, kowe dibuangi sampah, kowe buat kosek sing kotor-kotor. Ojo motong. Iya. Ojo motong le, jangan putus asa nak. Terus ngalir, terus produksi. Kamu akan bertemu dengan sumber-sumber lain di alam itu nanti. Ketemulah dengan sungai, ketemulah dengan yang kotor, dibuangi dan macam-macam, terus ngalir. Kalau kamu ketakutan airmu habis, jangan takut. Kamu duduk lagi sumber ini. Lebih jeru, Lebih dalam lagi. Pasti ngalir. Iya. Kamu nanti digali terus. Nggak akan pernah kekeringan abadi. Yang membuat kekeringan itu kamu berhenti, kamu putus asa, puri, bahasa Jawa ngambul. Iya. Berhenti untuk belajar ya. Berhenti untuk belajar. Jangan ngalir terus. Iya. Nah, contoh Kali Berantas le, Bengawan Solo, Kali Berantas ya. Sumbernya kecil, ngalir. Campur kotoran terus ngalir. Ketemu sumber dari batu, ketemu dari bawahnya, ketemu dari Sengguru, ketemu dari Kalibango dan lain-lain. Lama-lama tambah besar. Akhirnya dibendung menjadi Karangkates. Iku ilmu le. Iya. Ilmunya sedikit, ngalir tambah banyak dibendung. Nggak ngerusak, mencegah banjir untuk wilayah Blitar, Tulungagung, Kediri, Surabaya. Iya. Itu bermanfaat. Airnya bisa dijadikan untuk listrik, menerangi semua yang gelap, untuk ilmu, untuk kesehatan dan lainnya, untuk perikanan, untuk irigasi, untuk pariwisata. Nek kowe gak berhenti ngalir terus walaupun ilmumu sedikit, jadinya pasti akan menjadi luas nanti ke lautan. Amin. Kalau ilmumu sedikit menguap, jangan dikira itu hilang. Jadi udan le, menguap jadi udan, campur dengan yang lain, turun di tempat yang lain, memberikan kekeringan menjadi kesuburan dan sebagainya. Iku le rahasia nek kowe takon, nek aku diparingi Gusti dadi pinter. Jadi pinter itu gak peparing Gusti moro dikekno blek. Iya. Ana usaha le. Iya. Ana bantuan leluhurku, ana bantuan Gusti. Berarti ya Pak ya. Cocok dengan filosofi hiduplah seperti air. Mengalir gitu air. Iya. Mengalir seperti air gitu. Cuman itu salah satu filosofi, salah satu metode, salah satu teori, salah satu cara. Ketika kita menjadi air lebih baik, jadilah air. Tapi ketika kita menjadi air itu lebih membunuh kita, lebih menyakiti kita, lebih tidak bermanfaat, lebih destruktif begitu. Jangan jadi air. Jadilah angin, jadilah kenongo, jadilah melati, jadilah tanah. Apapun yang ada di alam semesta ini mampu manusia lakukan secara filosofinya. Itu kelebihan manusia atas makhluk yang lain. Berarti memang kita harus sesuai dengan situasi dan kondisinya ya Pak. Fleksibel lah ya. Jangan dikira jadi air itu enak. Ya tadi itu dibuangi sampah, panas-panas disiram, dikodok.
Kayak nyirami sing kotor-kotor. Fakta itu. Ayo, nyalira kayak air. Nek kuat. Kalau nggak kuat ya jadi yang lain. Jadi kita sama Tuhan diberi kesempatan untuk meniru apapun secara sifat. Manusia bisa. Nah, termasuk dalam rangka mencari ilmu ini, lagi ini sebagian titik keilmuan. Barangkali pemirsa lihat, yang terlihat itu ini, 3 orang ini sama benda-benda ini. Yang tidak terlihat makhluk-makhluk yang datang menyaksikan, nah, ya, tentu pemirsa ada yang bisa melihat. Jauh lebih banyak. Jadi ke sekolah gini, aku teko. Kirangga Warsito. Alhamdulillah, panjenengan rawuh. Apa? Karena kita menyampaikan pelajaran beliau. Jadi di alam itu sebetulnya ketika kita memulai titik-titik kebaikan di alam semesta yang lain tidak usah kita minta. Datang dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian kita melakukan titik kejelekan, ya jangan berharap kebaikannya yang datang. Kejelekannya tidak usah diminta, berbondong-bondong datang. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu punya adab, punya etika, punya tata krama untuk belajar dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kita selalu perbaiki. Ya tentu kita ada salahnya gitu kan, ada kurangnya ya diperbaiki. Ini fungsi kita silaturahim ke tempat, tidak hanya ke manusia. Ya, mudah-mudahan kita kian bisa mencari sumber-sumber dari titik-titik keilmuan yang lain. Baik dari nyata, gaib, makhluk, benda, dan sifat, tanaman, hewan, dan lain-lain sebagainya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan sharing saya ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman pemirsa Bui Lebah buat lebih baik. Siang hari ini kita sudah menyampaikan satu materi terkait sumber ilmu. Mudah-mudahan walau sebentar, walaupun sedikit, tetap bisa membawa manfaat untuk para pemirsa semuanya. Saya Ratna Irawati, Pak Muhammad Muslim, dan Bu Siti Romla undur diri. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.